Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always fine. So, today, hari ini kita akan membahas tentang there is dan there are. So, please pay attention to this explanation. Okay, students, please look at this picture. Nah, anak-anak, mari kita lihat bersama ilustrasi gambar berikut ini. Gambar ini adalah ilustrasi dari busy road atau jalan yang ramai. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ada banyak sekali mobil dan juga beberapa gedung. Di dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan there is dan there are untuk mendeskripsikan gambar berikut ini. Nah, mari kita lihat ada satu buah truk es krim, ada satu truk, satu bus, dan juga 4 mobil. Well, how to mention it in English? Here we go. First, there is an ice cream truck on the road. Ada sebuah truk es krim di jalan. There are 4 cars on the road. Ada 4 mobil di jalan. Oke, kira-kira ada yang sudah bisa menebak bagaimana atau di mana perbedaan there is dan there are? Mari kita bahas bersama-sama. There is digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal atau singular. Jadi anak-anak, ketika kita ingin menyebutkan sebuah benda tunggal atau singular, kita menggunakan kata there is. Jangan lupa untuk menambahkan artikel a atau an. For example, contohnya, there is a car in the garage. Ada sebuah mobil di garasi. There is an apple on the table. Ada sebuah apel di atas meja. Sudah Miss terangkan tadi di awal, ketika kita ingin menunjukkan sebuah benda itu tunggal, jangan lupa untuk menambahkan artikel a atau an. A dan an artinya sama, yaitu berarti tunggal atau satu. Perbedaannya adalah a digunakan apabila suatu benda atau subjek berawalan huruf konsonan selain a, i, u, e, o. For example, contohnya a car, a table, a book. Kemudian an digunakan untuk mengartikan sebuah, seorang, seekor, atau satu. Digunakan apabila suatu benda atau subjek berawalan huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. For example, contohnya an apple, an owl, an elephant, and so on, dan kata lain yang berawalan huruf vokal a, i, u, e, o. Seperti itu. Selanjutnya yaitu there are, yang berarti ada. Tapi penggunaannya di sini there are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda jamak atau plural. Berarti lebih dari satu ya. Nah, jika di dalam there is, tadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan a atau an, artikel a atau an. Sedangkan di there are yang perlu diperhatikan, yang perlu anak-anak sekalian perhatikan yaitu penggunaan s atau es setelah kata benda. Penggunaan s atau es pada kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu plural, jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, for example, there are some people on the road. Ada beberapa orang di jalan raya. Nah, people di sini tidak perlu ditambahi s atau es karena artinya sudah jamak. Nah, people yang berarti orang-orang. Jadi people itu sudah
termasuk bentuk jamak. Jadi tidak perlu ditambahi s. Sedangkan untuk contoh yang kedua, there are 7 cows in the cage. Ada 7 sapi di dalam kandang. Contoh yang ketiga, yaitu there are few students in the classroom. Ada beberapa siswa di dalam kelas. Nah, contoh kedua dan ketiga terdapat tambahan s pada kata cows dan students. Karena cow dan student ini belum termasuk bentuk jamak. Jadi perlu ditambahi s agar menunjukkan bahwa benda tersebut atau cow dan student itu lebih dari satu jumlahnya. Seperti itu. Selain penggunaan artikel dan penambahan s atau es dalam kalimat there is, there are, di contoh sebelumnya, anak-anak juga bisa melihat terdapat penggunaan preposition for place atau kata preposisi tempat. Fungsi preposition for place adalah untuk menerangkan lokasi atau posisi letak suatu benda. Contohnya di sini yang sering sekali digunakan yaitu in dan on. Preposisi in digunakan untuk menunjukkan tempat yang general, luas, dan tidak spesifik. Nah, biasanya kata in digunakan untuk menyebutkan benua, negara, provinsi, atau area lain yang masih general. Selain itu, in juga dipakai untuk tempat lain yang masih umum atau benda yang tertutup. Contohnya, in Salatiga, in the class, in the garden, in a building, and so on. Sedangkan preposisi on digunakan untuk lokasi yang sedikit spesifik dari in, tidak terlalu general dan tidak terlalu rinci. Misalkan untuk menyebutkan sebuah nama jalan. Selain itu, on juga digunakan untuk menunjukkan benda yang berada atau menempel di permukaan. Contohnya, on the table, on the road, on the carpet, on the wall, and so on. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh lain dari preposition of place. Ada above yang berarti di atas tapi tidak menempel. Nah, jika on itu artinya di atas tapi menempel, sedangkan above itu artinya di atas tapi tidak menempel. Ada after, by, beneath, next to atau beside, near or close to, between, among, in front of, behind, opposite, under, below, and over. Anak-anak boleh mencari contoh lain dan juga mengartikannya di dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa gunakan kamus ya jika menemukan arti kata atau vocabulary yang susah. Silahkan ditulis di buku tulis masing-masing sebagai catatan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai much, many, a little, a few, some, several, and a lot of. Yang pertama yaitu much and many. Much and many memiliki arti yang sama yaitu banyak, tapi penggunaannya yang berbeda. Much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns, sedangkan many digunakan untuk benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Contohnya adalah there are much money in bank account. Ada banyak uang di dalam akun bank. Kemudian yang contoh many, there are many books in this library. Oke, contoh yang pertama karena money merupakan uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung, maka kita menggunakan much. Nah, sedangkan contoh yang kedua yaitu books, karena benda yang masih bisa dihitung, countable noun dapat dihitung, jadi kita menggunakan many. Seperti itu. Selanjutnya yaitu a lot of, yang berarti banyak sama seperti much dan many,
Tetapi penggunaannya di sini adalah untuk benda yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung. Jadi kita bisa menggunakan kata lot of untuk benda untuk uncountable noun maupun countable noun. Contohnya, there are a lot of money in my pocket. There are a lot of people in the birthday party. Selanjutnya yaitu a little and a few, yang berarti sama sedikit, tapi a little digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun, sedangkan a few digunakan untuk benda yang dapat dihitung atau countable noun. For example, I need a little money. A few children came here yesterday. Yang terakhir yaitu kata some atau several yang berarti beberapa, dapat digunakan untuk benda yang dapat dihitung maupun tidak. Jadi bisa digunakan untuk keduanya, countable maupun uncountable noun. Nah, berikut ini merupakan contoh dari countable nouns dan uncountable nouns. Apa saja yang termasuk benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Nah, anak-anak boleh juga mencari contoh-contoh lain, kemudian ditulis di buku tulis masing-masing. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, anak-anak diminta untuk membuat list of the things, daftar benda-benda yang kamu lihat di ruanganmu atau di rumah minimal 10. Contohnya di sini ada there is a cupboard in my room. Ada sebuah lemari pakaian di kamarku. Kemudian there are some plates in the kitchen. Ada beberapa piring di dapur. Nah, anak-anak silakan membuat list ada benda apa saja di ruangan kalian, di kamar kalian, di rumah kalian, minimal 10 benda menggunakan there is dan there are. Jika sudah, lalu di foto, kemudian dikumpulkan ke Moodle. Jangan lupa ditulis yang rapi ya. Okay, I think it's enough. That's all for today. Jangan lupa untuk mengerjakan ulangan harian setelah ini. Thank you for your nice attention, students. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.